Halo, saya Bang Cuan. Di sini kita akan membahas mengapa bisnis kecil bisa jadi senjata bertahan saat tabungan tergerus inflasi, karena gak gerak, gak cuan. Pernah nggak lu ngerasa tabungan lu secara angka masih ada, tapi daya tahannya kayak makin tipis dari bulan ke bulan? Saldo mungkin belum habis, tapi tiap kali harga naik, ongkos naik, kebutuhan harian naik, lu sadar satu hal yang pahit. Uang yang diam itu pelan-pelan digerus dari belakang. Nggak kelihatan brutal, tapi pasti. Itu kenapa banyak orang salah paham soal rasa aman. Mereka pikir selama masih punya tabungan, berarti masih aman. Padahal kalau inflasi terus jalan dan uang lu cuma parkir tanpa gerak, yang terjadi bukan cuma pengeluaran naik. Yang terjadi, kekuatan beli tabungan lu turun diam-diam. Jadi masalahnya bukan sekedar uang gue ada atau enggak. Masalahnya adalah uang gue masih kuat atau enggak. Nah bro, di video ini gue mau ngajak lu lihat sesuatu yang jarang dibahas dengan jujur. Kenapa bisnis kecil bisa jadi senjata bertahan saat tabungan tergerus inflasi? Bukan karena bisnis kecil itu langsung bikin kaya, bukan juga karena semua orang harus jadi pengusaha besar. Tapi karena bisnis kecil bisa bikin uang lu berhenti cuma diem dan mulai punya fungsi. Muter, nambah napas, dan bantu lu lawan kenaikan biaya hidup dari sisi yang lebih aktif. Kita bakal bahas kenapa menyimpan uang doang kadang nggak cukup. Kenapa bisnis kecil justru punya keunggulan di masa daya beli makin tertekan. Dan model seperti apa yang lebih realistis buat pebisnis pemula. Gue juga bakal bongkar logika praktisnya. Biar lu nggak cuma termotivasi, tapi ngerti langkah nyata yang bisa dijalankan tanpa harus sok nekat. Karena di zaman harga naik lebih cepat daripada rasa tenang bro, kadang yang bikin orang bertahan bukan tabungan yang paling besar, tapi kemampuan buat bikin uang kecil kerja sebelum nilainya makin dikikis pelan-pelan. Banyak orang nganggep inflasi itu cuma angka di berita, sesuatu yang dibahas ekonom, analis, atau orang yang suka lihat grafik. Padahal dampaknya paling terasa justru di hidup sehari-hari. Lu beli barang yang sama, tapi uang yang keluar lebih banyak. Lu isi kebutuhan yang sama, tapi saldo turun lebih cepat. Dan di titik itu, tabungan yang tadinya terasa aman mulai berubah fungsi. Bukan lagi benteng, tapi stok nafas yang makin tipis. Masalahnya, kebanyakan orang menghadapi kondisi ini dengan cara yang pasif. Mereka makin ketat, makin hemat, makin nahan belanja. Itu nggak salah. Tapi ada satu titik di mana hemat doang nggak cukup. Karena inflasi bukan cuma bikin pengeluaran naik. Inflasi bikin uang yang diam jadi makin lemah. Jadi kalau tabungan lu cuma parkir, dia seperti es batu yang kelihatannya masih utuh, tapi pelan-pelan mencair dari dalam. Nah, disinilah bisnis kecil punya fungsi yang sering diremehkan. Bukan sekedar tambahan kesibukan, bukan sekedar jalan buat cari uang receh. Bisnis kecil itu bisa jadi alat buat ngubah posisi lu dari pasif jadi aktif. Dari cuma nahan serangan inflasi, jadi mulai punya alat buat balas. Karena bisnis kecil, kalau dibangun dengan benar, bikin uang lu nggak cuma diam. Dia muter, dia kerja, dia nyoba ngejar laju kenaikan biaya hidup, walau pelan-pelan. Jadi logika pertama yang harus lu pegang adalah ini. Tabungan melindungi waktu, tapi bisnis kecil menambah kemungkinan. Tabungan itu penting bro, gua nggak bilang tabungan nggak berguna. Justru tabungan itu yang kasih lu ruang bernafas. Tapi tabungan doang nggak selalu cukup buat menang lawan inflasi jangka panjang. Karena tabungan melindungi lu dari hari ini ke besok. Sementara bisnis kecil, kalau jalan, bisa bantu lu bangun tenaga buat minggu depan, bulan depan, bahkan lebih jauh. Ibaratnya begini, tabungan itu kayak air di ember. Dia penting buat bertahan. Tapi kalau cuaca makin panas dan air terus dipakai, ember itu lama-lama surut. Nah, bisnis kecil itu bukan langsung jadi sungai besar, tapi dia bisa jadi pipa kecil yang bikin ember lu nggak cuma berkurang terus. Ada yang masuk lagi, mungkin kecil, tapi beda banget rasanya antara ember yang cuma berkurang sama ember yang masih ada aliran masuk. Makanya, bisnis kecil yang relevan saat inflasi itu bukan bisnis yang kelihatannya keren, tapi bisnis yang bisa dijalankan dengan cepat, dekat sama kebutuhan, dan punya peluang repeat order. Kenapa? Karena saat daya beli tertekan, orang nggak berhenti belanja total. Mereka cuma jadi lebih selektif. Mereka nunda yang bisa ditunda, tapi tetap keluar uang untuk hal yang terasa perlu, membantu, atau bikin hidup lebih ringan. Contoh paling jelas ada di produk kebutuhan harian. Makanan rumahan, lauk praktis, stok camilan kerja, minuman literan, kebutuhan kos, bundling alat kebersihan, sampai jasa yang bantu aktivitas harian tetap jalan. Inflasi bikin orang makin hati-hati, iya.
Tapi justru itu yang bikin penawaran yang jelas gunanya jadi lebih kuat. Orang mungkin nunda beli barang lucu, tapi mereka tetap beli hal yang terasa masuk akal buat hidup mereka sekarang. Jadi logika kedua adalah, bisnis kecil bukan harus menang besar, tapi harus menang relevansi. Banyak pemula salah langkah di sini. Mereka terlalu sibuk cari ide yang unik, padahal yang dibutuhkan pasar justru hal yang familiar tapi berguna. Di masa inflasi, relevansi lebih laku daripada keunikan yang nggak perlu. Karena pembeli lagi menghitung hidup, bukan cari hiburan finansial. Misalnya lu jual lauk rumahan. Yang kuat bukan karena lauk lu paling unik di kota. Yang kuat karena orang yang pulang malam butuh solusi makan yang lebih masuk akal daripada jajan terus. Atau lu bikin bundling kebutuhan rumah tangga. Yang bikin dia laku bukan kemasannya mewah, tapi karena dia bikin orang lebih gampang kontrol belanja mingguan. Jadi sekali lagi, yang dibeli orang saat inflasi menggigit itu bukan cuma produk. Yang dibeli adalah rasa bahwa keputusan mereka masih waras. Nah, dari sini kita masuk ke logika ketiga. Bisnis kecil memberi lu posisi tawar psikologis. Ini yang jarang dibahas. Waktu tabungan lu pelan-pelan tergerus dan lu nggak punya aliran tambahan sama sekali, kepala lu jadi lebih sempit. Semua keputusan terasa lebih berat. Semua kenaikan harga terasa seperti serangan. Tapi saat lu punya bisnis kecil yang walau belum besar tapi mulai muter, mental lu berubah. Lu nggak lagi merasa cuma duduk diem sambil lihat saldo pelan-pelan kalah. Dan buat pebisnis pemula, perubahan psikologis ini penting banget. Karena kadang yang bikin orang lumpuh itu bukan kondisi finansialnya doang, tapi rasa nggak punya kendali. Bisnis kecil yang sehat bisa ngasih lu rasa bahwa, oke, keadaan memang berat, tapi gue punya alat buat gerak. Rasa itu mahal, bro. Karena dari situ lahir keberanian buat mikir lebih jernih, bukan lebih panik. Banyak orang nganggep inflasi itu cuma angka di berita. Sesuatu yang dibahas ekonom, analis, atau orang yang suka lihat grafik. Padahal dampaknya paling terasa justru di hidup sehari-hari. Lu beli barang yang sama, tapi uang yang keluar lebih banyak. Lu isi kebutuhan yang sama, tapi saldo turun lebih cepat. Dan di titik itu, tabungan yang tadinya terasa aman mulai berubah fungsi. Bukan lagi benteng, tapi stok nafas yang makin tipis. Masalahnya, kebanyakan orang menghadapi kondisi ini dengan cara yang pasif. Mereka makin ketat, makin hemat, makin nahan belanja. Itu nggak salah, tapi ada satu titik di mana hemat doang nggak cukup. Karena inflasi bukan cuma bikin pengeluaran naik. Inflasi bikin uang yang diam jadi makin lemah. Jadi kalau tabungan lu cuma parkir, dia seperti es batu yang kelihatannya masih utuh, tapi pelan-pelan mencair dari dalam. Nah, disinilah bisnis kecil punya fungsi yang sering diremehkan. Bukan sekedar tambahan kesibukan, bukan sekedar jalan buat cari uang receh. Bisnis kecil itu bisa jadi alat buat ngubah posisi lu dari pasif jadi aktif. Dari cuma nahan serangan inflasi, jadi mulai punya alat buat balas. Karena bisnis kecil, kalau dibangun dengan benar, bikin uang lu nggak cuma diam. Dia muter, dia kerja, dia nyoba ngejar laju kenaikan biaya hidup, walau pelan-pelan. Jadi logika pertama yang harus lu pegang adalah ini. Tabungan melindungi waktu, tapi bisnis kecil menambah kemungkinan. Tabungan itu penting, bro. Gua nggak bilang tabungan nggak berguna. Justru tabungan itu yang kasih lu ruang bernafas. Tapi tabungan doang nggak selalu cukup buat menang lawan inflasi jangka panjang. Karena tabungan melindungi lu dari hari ini ke besok. Sementara bisnis kecil, kalau jalan, bisa bantu lu bangun tenaga buat minggu depan, bulan depan, bahkan lebih jauh. Ibaratnya begini, tabungan itu kayak air di ember. Dia penting buat bertahan. Tapi kalau cuaca makin panas dan air terus dipakai, ember itu lama-lama surut. Nah, bisnis kecil itu bukan langsung jadi sungai besar, tapi dia bisa jadi pipa kecil yang bikin ember lu nggak cuma berkurang terus. Ada yang masuk lagi, mungkin kecil, tapi beda banget rasanya antara ember yang cuma berkurang sama ember yang masih ada aliran masuk. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, bro. Karena setelah lu paham kenapa bisnis kecil bisa jadi alat bertahan, pertanyaan berikutnya bukan lagi perlu nggak punya bisnis kecil, tapi bisnis kecil kayak apa yang benar-benar bisa ngelawan tabungan yang pelan-pelan digerus inflasi. Dan di sini banyak orang salah arah. Mereka kira semua usaha tambahan otomatis bagus. Padahal nggak semua usaha cocok dijadikan tameng saat daya beli turun. Asumsi pertama yang harus kita tabrak adalah ini. Kalau inflasi naik, solusi paling aman ya simpan uang lebih banyak.
Nggak sesederhana itu. Menyimpan uang tetap penting buat nafas dan bantalan. Tapi kalau harga naik lebih cepat, uang yang diam kehilangan tenaga beli. Data BPS menunjukkan inflasi tahunan Indonesia sempat 2,72% pada November 2025, lalu naik jadi 4,76% pada Februari 2026. Artinya tekanan harga memang makin terasa dan uang yang cuma parkir jadi makin mudah terkikis kekuatannya. Nah, di titik inilah bisnis kecil punya keunggulan yang nggak dimiliki tabungan pasif. Dia bisa muter. Bukan berarti langsung besar, bukan berarti langsung menang lawan inflasi dalam sekali putaran. Tapi dia kasih lu kesempatan buat bikin uang bergerak, bukan cuma diem sambil nilainya pelan-pelan dimakan harga. Jadi, fungsi bisnis kecil di masa begini bukan pertama-tama buat pamer untung besar. Fungsi awalnya adalah menjaga posisi lu supaya nggak sepenuhnya defensif. Makanya, bisnis kecil yang paling masuk akal saat inflasi bukan yang berat di gengsi, stok, dan tampilan. Yang lebih kuat justru model yang dekat dengan kebutuhan harian, dekat dengan penghematan, atau dekat dengan kemudahan hidup. Kenapa? Karena waktu biaya hidup naik, orang tetap belanja, tapi mereka pindah ke hal-hal yang terasa paling perlu. Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen Februari 2026 masih berada di level optimis 125,2. Itu artinya orang belum berhenti belanja total, tapi mereka tetap lebih selektif dan makin mencari nilai yang masuk akal. Jadi, logika pertama buat memilih bisnis kecil tahan inflasi adalah pilih bisnis yang masuk ke pengeluaran yang tetap hidup. Contohnya makanan praktis, bundling kebutuhan rutin, jasa kecil yang bantu usaha lain tetap jalan, atau layanan yang bikin orang nggak perlu keluar biaya lebih besar. Ini penting bro, karena waktu orang lagi ngerem pengeluaran, mereka bukan berhenti transaksi. Mereka cuma makin keras nyaring mana yang perlu dan mana yang bisa ditunda. Contoh paling gampang ada di makanan rumahan. Misalnya seseorang biasa jajan makan malam Rp25.000 per hari selama 5 hari kerja. Berarti Rp125.000 seminggu. Kalau lu hadir dengan paket 5 porsi lauk rumahan seharga Rp105.000 sampai Rp110.000, lu nggak cuma jual makanan, lu jual penghematan yang jelas. Secara angka, pembeli bisa hemat sekitar Rp15.000 sampai Rp20.000 seminggu. Buat sebagian orang, itu bukan angka besar. Tapi justru di masa inflasi, penghematan kecil yang realistis lebih dipercaya daripada janji besar yang kabur. Itu yang bikin model kayak gini kuat. Logika kedua, pilih bisnis yang punya peluang repeat order. Ini kunci besar yang sering diremehkan. Banyak orang menilai bisnis kecil dari rame nggaknya order pertama. Padahal buat bertahan lawan inflasi, yang lu cari bukan ledakan sesaat. Yang lu cari adalah pola yang bisa diulang. Karena kalau pendapatan kecil bisa datang lagi, tekanan ke tabungan lu berkurang. Kalau cuma laku sekali lalu hilang, tabungan tetap jadi tameng utama. Dan itu artinya lu masih rentan. Gue kasih contoh matematikanya. Misalnya lu jual bundling kebutuhan rumah tangga dengan margin bersih Rp10.000 per paket. Kalau seminggu laku 30 paket, berarti Rp300.000. Sebulan kira-kira Rp1,2 juta. Memang belum bikin orang mendadak kaya, tapi kalau tambahan Rp1,2 juta itu konsisten, dampaknya ke daya tahan finansial beda jauh. Lu bisa pakai buat nutup kenaikan pengeluaran, jaga tabungan tetap utuh lebih lama, atau muter lagi jadi stok dan margin berikutnya. Tambahan kecil tapi stabil itu sering lebih kuat daripada usaha yang heboh sebentar lalu mati. Dan supaya kelihatan skalanya, rata-rata upah buruh di Indonesia pada Februari 2025 sekitar Rp3,09 juta. Jadi tambahan Rp1,2 juta itu kira-kira setara hampir 39% dari angka tersebut. Secara psikologis, ini besar banget, karena lu nggak lagi berdiri di satu sumber. Lu mulai punya lapisan kedua yang bisa nahan guncangan biaya hidup. Logika ketiga, pilih bisnis kecil yang bisa dimulai ringan dan dikoreksi murah. Ini penting buat pebisnis pemula. Waktu inflasi naik, lu nggak punya kemewahan buat salah besar. Maka pilih model yang kalau ternyata respon pasar kurang bagus, lu masih bisa geser tanpa bikin tabungan jebol. Misalnya mulai dari satu menu, satu paket bundling, satu jasa inti, atau satu format penawaran dulu. Jangan langsung bikin sistem yang berat seolah lu lagi bangun perusahaan besar. Di masa harga naik, kelincahan lebih penting daripada kemegahan. Di sini ada kontradiksi menarik. Banyak orang nunggu modal besar dulu supaya usaha terasa aman. Padahal justru di masa biaya hidup naik,
modal kecil sering lebih aman karena lu bisa baca pasar lebih cepat dan koreksinya lebih murah. Jadi, skala kecil itu bukan aib. Skala kecil itu keunggulan taktis. Lu bisa lihat mana yang laku, mana yang diabaikan, mana yang bisa diulang tanpa harus bayar mahal buat belajar. Sekarang, kita bahas sisi psikologinya. Waktu tabungan lu tergerus dan lu nggak punya aliran tambahan, kepala lu jadi lebih sempit. Semua keputusan terasa lebih berat. Tapi waktu ada bisnis kecil yang mulai muter, walau belum besar, ada perubahan penting. Lu mulai merasa punya alat, dan rasa punya alat itu mahal banget. Karena itu yang bikin lu berhenti cuma jadi korban kenaikan harga. Lu mulai punya posisi tawar mental. Lu nggak lagi sekadar nonton saldo menurun. Lu lagi bangun sesuatu untuk menahan lajunya. Jadi, jangan lihat bisnis kecil sebagai lawan dari tabungan. Keduanya bukan musuh. Tabungan tetap penting karena dia kasih ruang aman. Tapi bisnis kecil kasih fungsi aktif. Satu menahan waktu, satu menciptakan kemungkinan. Dan waktu inflasi makin keras, kombinasi itu jauh lebih kuat daripada cuma ngandelin uang diem. Kalau lu perhatiin, inti dari semua ini sederhana. Bisnis kecil bisa jadi senjata bertahan saat tabungan tergerus inflasi, bukan karena dia otomatis bikin lu kaya, tapi karena dia bikin lu punya arus, bukan cuma stok. Dan dalam dunia di mana harga terus bergerak, arus yang kecil tapi hidup sering lebih kuat daripada stok yang besar tapi diam. Di bagian berikutnya, gue bakal turunin semua ini jadi langkah yang lebih praktis. Gimana cara milih model yang paling cocok buat kondisi lu, gimana cara ngetes tanpa bikin tabungan lu habis sia-sia, dan gimana bikin bisnis kecil ini bener-bener jadi alat bertahan, bukan sekadar proyek panik. Sekarang, kita masuk ke bagian paling praktis, bro. Karena setelah lu ngerti logikanya, pertanyaan terpentingnya bukan lagi kenapa bisnis kecil bisa bantu lawan inflasi, tapi mulai dari mana supaya uang gue nggak cuma diam lalu nilainya makin tipis. Dan jawabannya bukan nekat. Jawabannya adalah gerak kecil yang terarah. Langkah pertama, ubah cara lu lihat tabungan. Jangan lihat tabungan cuma sebagai angka aman yang harus dijaga mati-matian. Lihat dia sebagai waktu. Waktu buat mikir jernih, waktu buat nyoba langkah kecil, waktu buat bangun mesin tambahan sebelum tekanan harga makin berat. Jadi, tabungan itu bukan buat dihabisin demi usaha besar. Tabungan itu dipakai sebagai ruang napas sambil lu bangun aliran baru. Langkah kedua, pilih satu model bisnis kecil yang paling dekat sama hidup lu sekarang. Bukan yang paling keren, bukan yang paling ramai di konten orang, tapi yang paling mungkin lu jalanin pakai alat, tenaga, waktu, dan lingkungan yang lu punya hari ini. Kalau lu kuat di HP dan laptop, jasa digital ringan lebih masuk akal. Kalau lu dekat sama kebutuhan harian orang sekitar, produk praktis atau bundling kecil bisa jadi opsi lebih waras. Jangan ambil 3 model sekaligus. Ini jebakan paling klasik. Waktu orang takut inflasi, mereka pengen cepat punya banyak jalur. Ujungnya malah nggak ada satupun yang benar-benar hidup. Fokus lu sekarang bukan bikin banyak pintu palsu. Fokus lu adalah bikin satu pintu kecil yang benar-benar kebuka. Langkah ketiga mulai dari versi terkecil yang bisa diuji dalam 7 hari. 7 hari bro, bukan nunggu bulan depan, bukan nunggu alat lengkap, bukan nunggu percaya diri penuh. 7 hari cukup buat tahu apakah pasar mulai kasih sinyal atau belum. Kalau lu jual jasa, tawarkan satu layanan inti dulu. Kalau lu jual produk, mulai dari 1 atau 2 item yang manfaatnya paling gampang dipahami. Kalau lu bikin bundling, susun satu paket yang paling jelas gunanya. Minggu pertama, jangan dipaksa jadi ladang untung besar. Minggu pertama itu ladang bukti. Langkah keempat, bikin aturan modal yang defensif. Karena kita lagi ngomongin inflasi, berarti lu nggak boleh sembarangan ngelepas bantalan hidup. Jadi bagi uang yang mau lu gerakan. Sebagian untuk uji pasar, sebagian untuk operasional kecil, sebagian lagi tetap jadi cadangan. Jangan semua dilempar ke putaran pertama cuma biar kelihatan serius. Serius itu bukan habisin modal. Serius itu ngerti cara jaga napas. Karena kalau putaran pertama nggak sesuai harapan, lu masih punya ruang buat koreksi. Dan ruang koreksi itu jauh lebih berharga daripada keberanian yang cuma meledak sekali. Langkah kelima, jual dengan bahasa yang relevan sama tekanan hidup orang sekarang. Jangan cuma bilang murah, jangan cuma bilang bagus. Bilang jelas, ini bantu apa?
Ini bikin hidup lebih ringan di bagian mana? Ini bikin pengeluaran lebih rapi di sisi mana? Kalau lu jual lauk rumahan, bilang ini cocok buat yang pulang malam dan gak sempat masak. Kalau lu jual paket kebutuhan rumah, bilang ini bikin belanja mingguan lebih tertata. Kalau lu jual jasa admin atau desain, bilang ini bantu usaha tetap jalan tanpa makan waktu malam pemiliknya. Saat inflasi bikin orang makin hati-hati, mereka bayar alasan yang masuk akal, bukan sekedar barang. Langkah keenam, ukur bisnis kecil lu dari repeat order dan daya tahan, bukan dari keramaian sesaat. Banyak orang terlalu senang waktu order pertama masuk. Itu wajar, tapi jangan berhenti di rasa senang. Tanyakan, ini bisa keulang nggak? Orang bisa beli lagi nggak? Prosesnya bikin capek total nggak? Keuntungan yang masuk sebanding sama energi yang keluar nggak? Karena tujuan lu sekarang bukan cuma bikin transaksi. Tujuan lu adalah bikin aliran. Aliran itu mungkin kecil, tapi kalau datang lagi dan lagi, dia mulai punya fungsi nyata. Dia mulai bantu nahan laju habisnya tabungan. Dia mulai bikin inflasi nggak sendirian menang. Langkah ketujuh, pisahkan uang hasil usaha kecil itu dari uang harian. Ini wajib. Karena kalau semua bercampur, lu nggak akan pernah tahu apakah bisnis lu benar-benar memperkuat posisi atau cuma numpang lewat sebentar. Bikin rekening lain, dompet digital lain, atau minimal catatan khusus yang disiplin. Yang penting uang hasil jalur kedua punya identitas. Kalau uangnya punya identitas, lu bisa ambil keputusan lebih waras. Lu tahu mana yang diputar lagi, mana yang jadi bantalan, mana yang memang boleh dipakai. Dan dari situ, bisnis kecil lu mulai berubah fungsi, bukan cuma tambahan pemasukan, tapi alat pertahanan. Kalau hambatan datang, hadapi sesuai jenisnya. Kalau sepi, cek lagi apakah manfaatnya cukup jelas. Kalau margin tipis, rapihin harga atau format penawaran. Kalau capek, sederhanakan proses. Kalau orang belum percaya, perkuat bukti, testimoni, dan cara lu ngomongin nilainya. Jangan semua masalah dijawab dengan diskon. Itu reaksi panik, bukan strategi. Dan kalau lu jalanin semua ini dengan disiplin, manfaatnya nggak cuma tambahan uang. Lu bakal ngerasa kepala lu lebih tenang. Karena sekarang, lu nggak lagi cuma duduk diam sambil lihat tabungan dikikis harga. Lu mulai punya alat balasan. Kecil, iya, tapi nyata. Dan rasa punya alat itu mahal banget. Disitulah perubahan paling penting terjadi. Lu berhenti lihat bisnis kecil sebagai beban tambahan. Lu mulai lihat dia sebagai senjata bertahan. Bukan buat menang besar besok pagi, tapi buat bikin posisi lu lebih kuat dari hari ini. Saat inflasi jalan terus, itu udah kemenangan yang serius. Jadi intinya begini bro, tabungan itu penting, tapi jangan terlalu cepat merasa aman cuma karena angkanya masih ada. Karena inflasi nggak selalu datang dengan suara keras. Kadang dia kerja diam-diam, ngikis daya beli pelan-pelan, sampai lu sadar bahwa uang yang lu simpan ternyata nggak sekuat yang lu kira. Di titik itu, bisnis kecil bisa jadi senjata bertahan. Bukan karena dia bikin lu kaya mendadak, tapi karena dia bikin uang lu punya gerak. Kita udah bahas bahwa kekuatan bisnis kecil ada di kemampuannya menciptakan arus, bukan cuma stok. Selama modelnya dekat dengan kebutuhan nyata, bisa dimulai ringan dan punya peluang repeat order, bisnis kecil bisa bantu nahan laju habisnya tabungan. Dia jadi lapisan kedua setelah tabungan, bukan pengganti, tapi penguat. Kalau ada satu hal yang harus lu ingat dari video ini, itu ini. Di zaman harga naik terus, uang yang cuma diam makin rapuh. Jadi jangan cuma belajar nyimpen uang, belajar juga bikin uang kerja. Karena kadang yang bikin orang bertahan bukan tabungan paling besar, tapi keberanian buat mengubah uang pasif jadi alat aktif sebelum tekanan hidup makin berat. Sekarang, tulis di kolom komentar, lu nonton dari kota mana, dan model bisnis kecil apa yang paling realistis buat lu uji duluan. Kalau video ini ngebantu cara pikir lu, like, share, dan subscribe. Karena kadang perubahan finansial nggak dimulai dari gaji yang lebih besar, tapi dari keputusan kecil buat berhenti membiarkan uang diam sendirian.